sebagian dari yayasan boleh bersama-sama, boleh berkumpul dalam satu peribadatan. Dan Engkau yang menyatakan kehendak-Mu di tempat ini Tuhan, biar Roh-Mu bisa menyala dalam kehidupan kami, biar firman-Mu yang boleh kami terima, boleh kami laksanakan ini, boleh kami praktekkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Peribadatan ini kami hanya mulai hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kita nyanyi memberikan syukur.
your name is great, and greatly to be praised. For your name is great, and greatly to be praised. For your name is great, and greatly to be Suara-suara tidak kedengaran. Taruh dulu sini. Oke, ya. Selamat malam dan shalom buat kita sekalian. Selamat malam. Apa kabarnya sepanjang minggu ini, bapak-bapak dan ibu sekalian? Baik ya, puji Tuhan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan malam hari ini untuk ada di tempat ini bersekutu bersama dalam satu persekutuan jemaat GC Ansar di tempat ini. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Amin. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka firman Tuhan, kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Ya. Kita baca Filipi pasal yang keempat, ayat pertama sampai yang ke-9. Kalau sudah dapat katakan amin. Ya. Mari kita baca bersama-sama sekali lagi Filipi pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-9. 2, 3. Karena itu saudara-saudara yang kasih dan yang bersuka, sukacitaku dan mahkotaku berilah juga dengan telur dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kasih. Euodia menasihati dan Sintia menasihati supaya sehati sedikit dalam Tuhan. Maka kuminta kepadamu juga Suskus, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam kabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan percaya yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dalam kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sampai di sana dalam firman Tuhan, diberkatilah mereka yang mendengar, merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, dan ketika Rasul Paulus menulis surat ini dia sedang berada di dalam penjara di Roma. Makanya kitab Filipi ini disebut
surat sukacita, surat di dalam penjara gitu. Ya. Filipi ini juga banyak hamba Tuhan mengatakan bahwa ini surat cintanya Paulus kepada jemaat yang di Filipi. Jadi di sini berisi tentang segala macam anugerah Tuhan, kasih Tuhan, walaupun di dalam persoalan, dalam pergumulan, Paulus tetap menyatakan imannya kepada jemaat yang ada di Filipi, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di Filipi pasal yang keempat bisa di sana kita baca di ayat yang pertama bahwa karena berbagai hal yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, maka di ayat pertama karena itu berarti sebelumnya sudah ada hal-hal yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi. Kita bisa baca di dalam Filipi pasal yang pertama sampai yang ketiga, ya. Dan yang terakhir Filipi pasal yang keempat ini. Dia katakan, saudara-saudara yang kekasih dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Adakah pernah kita mendengar atau menulis sesuatu kepada orang yang jauh, kepada orang tua atau saudara, sanak saudara, teman-teman, kita bisa berkata, yang kukasihi, kurindukan sukacitaku bahkan mahkotaku. Jarang ya, paling hanya kangen saja atau apa ya. Nah, Paulus ini tidak menganggap lagi jemaat atau hamba-hamba Tuhan, teman-teman sekerja itu sebagai kayak ada senior dan junior, tidak. Tetapi dia berkata saudara-saudaraku, saudara-saudara seiman, kata Paulus, yang dia kasihi. Betapa kasihnya Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi ini, yang kurindukan sukacitaku dan mahkotaku. Dia katakan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kenapa? Karena memang Paulus melihat di dalam pelayanan, karena orang Filipi ini meskipun tidak terlalu kaya, tapi mereka untuk hal-hal memberi dan tentang iman mereka sangat senang hati memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk hal-hal yang membangun pelayanan dan sebagainya. Makanya Paulus menyanjung mereka, memberikan terus nasihat dan dorongan kepada mereka untuk tetap walaupun dalam situasi dan kondisi apapun, mereka tetap memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan. Nah, ayat 2 di sana katakan bahwa ada memang walaupun jemaat di sana, tapi ternyata ada sedikit perselisihan antara Sintike dan Euodia, ya. Jadi dia berkata Euodia dan menasihati, dan Sintike menasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ternyata juga kita bisa belajar bahwa dalam pelayanan pasti ada perbedaan-perbedaan, ya, pendapat dan sebagainya, tetapi hal itu janganlah sampai membawa iman mereka menjadi tidak melayani lagi, membawa mereka saling bertengkar atau apapun. Makanya Paulus menasihati mereka supaya sehati sepikir. Sehati sepikir itu penting. Kenapa? Karena dalam tubuh Kristus itu kita tidak bisa bergerak sendiri atau menjalankan tugas sendiri. Moksanim dan Samurin tidak bisa sendiri. Butuh teman-teman yang support. Begitu juga dengan teman-teman sedang jemaat yang lain. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh teman, butuh saudara-saudara seiman untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena dalam pelayanan itu ketika kita bersama-sama, bersekutu bersama, melayani bersama, makanya ada kekuatan di sana. Yang satu mungkin sedikit lemah, yang satu bisa menguatkan. Yang satu imannya lagi down, lagi ke bawah atau lagi stagnan begitu, ya, tidak ada kemajuan. Nah, yang satu bisa menopang, menasehati satu dengan yang lain. Makanya Paulus menasehati
dua saudara ini, dua hamba Tuhan ini untuk sehati sepikir. Nah begitu juga dengan saya dan saudara di tempat ini untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, ya, supaya walaupun berbeda pendapat, walaupun berbeda ya apa ya selain itu berbeda pemikiran, tetapi kita tetap satu di dalam kasih Kristus. Itu tidak akan membuat kita menjadi saling marahan dan sebagainya, tetapi saling melayani, saling melengkapi satu dengan yang lain. Ayat 3 berkata, bahkan kuminta kepadamu juga Sungsugos temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clement. Waduh, nama Clement ada di sini. Dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Nah, saudara sekalian, Sungsugos, Clement, dan Sinti Claudia ini sebenarnya nama mereka tidak sama dengan kalau kita dengar jarang disampaikan. Tidak seperti Paulus yang namanya terkenal, tidak seperti Musa, tidak seperti Daniel, Daud. Wah, kalau nama-nama mereka pasti orang sudah tahu, wah, Daniel seperti apa, Daud seperti apa, Paulus seperti apa. Tetapi nama-nama seperti Eudia, Sintike, Sungsugos, Clement, bahkan di dalam ayat Timotius, kalau Timotius masih bisa lah orang tahu. Tapi Epaphroditus, nah nama-nama ini nama-nama yang jarang kita dengar sebenarnya. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan bahwa karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Kadang-kala Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, memang kita tidak seperti nama besar yang saya sebutkan tadi. Tetapi Paulus mengatakan bahwa yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan ini sangat luar biasa, saudara sekalian. Bahwa mereka tidak sekedar kenal itu, tetapi mereka telah memberikan hidup mereka untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, menjadi contoh dan teladan bagi kita. Memang kita mungkin tidak terkenal seperti orang-orang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain. Tetapi kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan setia, Tuhan berkata bahwa kalau kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar untuk kita. Ya, jadi jangan anggap enteng kalau kita diberikan tugas pelayanan, ya, tugas untuk melayani Tuhan. Walaupun mungkin seperti Kenjiro yang hanya masak untuk kita setiap minggu, tetapi kalau dia lakukan dengan setia, dengan setulus hati, namanya tercantum di dalam kitab kehidupan. Ya, amin. Amen. Kalau Clement hanya tugasnya cuma video ini, tapi kalau dia lakukan dengan sungguh-sungguh untuk pekerjaan Tuhan, membawa jiwa-jiwa orang bisa lihat video ini, IC Ansar di mana, ada banyak jiwa datang di tempat ini, itu kan satu pelayanan yang ditunjukkan kepada kita, ya. Walaupun namanya mungkin tidak setenar hamba-hamba Tuhan kayak di Indonesia ada Gilbert, ada siapa dan sebagainya, atau di Korea ada nama-nama hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang orang sudah tahu. Tetapi kita juga jangan berpikir bahwa saya kan cuma begini, saya cuma melayani sebagai doa persembahan, kita hanya melayani cuci piring, atau kita kan melayani hanya pegang-pegang proyektor, kita kan hanya main musik saja, tidak yang dilihat worship leader saja. Oh tidak, saudara. Kita harus tahu bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang tulus hatinya melayani. Jadi jangan anggap enteng kalau saudara melayani Tuhan itu hanya kayak di belakang mimbar ceritanya, yang tidak dilihat oleh banyak orang pelayanan kita. Tetapi ketika kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, maka nama kita akan tercatat di dalam buku kehidupan. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya. Amin. Oleh sebab itu ketika kita melayani, apapun itu, mau dilihat orang mau tidak dilihat orang di belakang layar, tetapi kalau kita dengan sungguh-sungguh melayani dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati, maka semua diperhitungkan oleh Tuhan, ya. Semua diperhitungkan oleh Tuhan. Apapun itu. Mungkin kita tidak
tidak ada talenta worship leader, kita tidak ada talenta main musik, hanya sebagian kecil saja menjamu jemaat yang datang, kasih apa, amplop persembahan gitu, shalom, ini asher, hanya asher saja. Tapi kalau kita ada satu kesaksian di suatu gereja, saudara sekalian, seorang ibu-ibu tua di Indonesia ini, dia hanya seperti asher begitu. Tapi karena dia memberi ya dengan besar, tapi senyumnya itu ada jemaat yang baru datang itu diubahkan oleh seorang ibu yang ketika jemaat itu datang, karena senyum ibunya itu ya begitu mungkin tulus dan urapi tua, dia jadi berkat. Dan orang ini menyaksikan bagaimana dia masuk ke suatu gereja dan dia bertemu dengan ibu ini, ketika ibu ini asal, dan ketika memancarkan senyumnya dia diberkati. Jemaat ini diberkati karena senyum dari seorang ibu ini yang memberikan yang sebagai asal ini. Jadi kita tidak boleh menganggap enteng kalau suatu pelayanan itu siapa yang melihat kita, tidak ada. Tapi Tuhan melihat setiap ketulusan hati kita melayani Tuhan. Amin. Nah, ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, saudara. Senantiasa itu apapun yang datang di dalam kehidupan saya dan saudara. Saat Paulus menulis surat ini, dia sedang berada di penjara di Roma. Nah, saya sudah berapa kali mungkin menyampaikan bahwa di penjara itu tidak enak, apalagi penjara di Roma, saudara. Tapi ketika Paulus menulis ini, dia mengatakan sebenarnya orang yang ada di luar penjara menghibur dong orang yang ada di dalam penjara. Tetapi Paulus ini orang yang ada di dalam penjara menghibur orang-orang yang ada di luar penjara. Jadi kebalikannya, saudara. Makanya Paulus ini menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia bisa mengekspresikan kasih Tuhan yang luar biasa itu walaupun dalam keadaan yang sulit, walaupun dalam keadaan yang serba tertekan dan menekan dalam kesesakan hidupnya, saudara. Nah, dia berkata bersukacitalah senantiasa, baik dalam sehat, sakit, dan apapun yang kita alami, kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena sukacita di dalam Tuhan itu adalah kekuatan kita. Kekuatan kita. Nah, kekuatan kita itu hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kita sukacita dan kegirangan yang luar biasa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, sekali lagi kita tidak bisa membeli sukacita itu di luar manapun, hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan terus bersukacita apapun persoalan dan pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Ya, saya tidak tahu persoalan saudara masing-masing, hanya saudara yang tahu dan dengan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mau berkata kepada kita, apapun yang menekan saudara, apapun yang merintangi saudara, apapun beban hidup saudara, kita harus tetap selalu bersukacita di dalam Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan, dan itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, saudara. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Mari kita katakan di samping kiri kanan saudara, bersukacita dalam Tuhan. Ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ini akan ayat ini agak kontradiktif dengan apa yang disampaikan di firman Tuhan dalam Matius kalau saya tidak salah. Kalau tangan kanan memberi, jangan tangan kiri tidak boleh. Tidak berapa? Tidak boleh mengetahui. Ya. Tapi yang dimaksudkan adalah kadang-kadang kita berpikir bahwa kebaikan itu hanya soal materi yang kita pikirkan. Tetapi ketika kita juga berpikir bahwa ketika kita merasa kasih kita kepada orang lain, kita saling tolong-menolong, kita saling merasa iba satu dengan yang lain, itu pun kebaikan hati saudara dalam kehidupan saudara-saudara. Apalagi kita mempraktekkan kasih itu.
Jadi kita menolong sesama kita, kita membantu sesama kita, itu pun kebaikan. Jadi bukan soal materi sebenarnya, bukan saja soal materi yang kita berikan, tetapi ketika kita merasa bahwa kita sepenanggungan dengan orang lain yang lagi susah, yang lagi sedih, yang lagi bermasalah, itu pun sesuatu yang harus dinyatakan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Itulah kebaikan kita, saudara seiman kita di dalam Tuhan. Nah, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, mungkin saat ini juga kita merasa khawatir, kita merasa gelisah dan sebagainya, saudara. Nah, kita menguatkan kita malam hari ini untuk jangan lagi kita hendaknya khawatir tentang apapun juga. Alkitab, firman Tuhan menganjurkan kita supaya nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Tuhan di dalam apa? Tunggu Kristi. Nyatakanlah segala hal keinginanmu di dalam doa ini. Nyatakanlah segala keinginanmu. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ketika saudara sedang dalam kekhawatiran, dalam kegelisahan, dalam hal merasa tidak enak, maka firman Tuhan menasihatkan saya dan saudara untuk kita berdoa. Ya. Berdoa, tapi jangan karena memang kita lagi susah, lagi sedih, baru kita datang kepada Tuhan, saudara. Tidak juga seperti itu, ya. Tetap Tuhan menganjurkan kita terus berdoa, ya, berdoa. Dalam hal apapun, dalam kondisi apapun kita berdoa. Tetapi kalaupun kita sedang mengalami kekhawatiran, sedang mengalami kebimbangan, sedang mengalami kesusahan, kita harus menyatakan itu di dalam doa kita kepada Tuhan. Pasti semua tahu berdoa di sini, ya. Amin. Mungkin tidak seperti kita malam hari ini doa di banyak orang, tetapi kan doa sendiri-sendiri bisa, ya. Pasti bisa lah. Masa orang Kristen, orang percaya tidak bisa berdoa? Pasti bisa berdoa. Ya. Makanya Tuhan menasihatkan kita, ya. Tuhan memberikan kita jalan keluar. Tuhan memberikan kita informasi, motivasi, nasihat untuk kita supaya ketika kita sedang menghadapi itu, kita berdoa kepada Tuhan, ya. Kita datang kepada Tuhan. Dalam hal juga kita sedang mengalami, kadang-kala berkat juga bisa menjadi hambatan loh dalam hidup kita. Berkat yang sudah kita terima, kadang-kala kita lupa juga dengan Tuhan. Jadi dalam segala hal apapun, terutama saat saudara sedang mengalami kekhawatiran ini, mari kita berdoa kepada Tuhan, ya, kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, ya. Dengan ucapan syukur tentunya. Jadi apapun itu kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Doa kita kepada Tuhan, bermohon kepada Tuhan, karena Tuhan langsung berjawaban di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara, dan kita bersyukur dalam segala hal apapun dalam setiap kehidupan kita, saudara. Nah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita sampaikan kepada Tuhan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui pemikiran kita, saudara, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita berdoa, kita sampaikan kepada Tuhan dengan permohonan ucapan syukur, maka kita akan merasakan kedamaian. Berapa banyak saudara sekalian di tempat ini yang merasa ketika saya dan saudara berdoa, maka kita sedang merasakan ada kebebasan dalam hati kita, ada kedamaian. Kayaknya plong hati kita. Bahasa Korea plong apa sih? Kayak bebas begitu, kayak permasalahan itu seakan-akan sudah hilang. Bukan seakan-akan, tapi merasa ya sudah terlepas lah beban kita. Ya, ketika kita sampaikan kepada Tuhan, kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, maka
ada damai sejahtera yang turun atas hidup kita dan kita merasa ada kebebasan, ada kekuatan baru lagi ya dalam hati dan hidup kita. Nah, hati dan pikiran. Nah, kenapa hati? Karena ini pusat dari seluruh kehidupan saya dan saudara. Maka Tuhan berkata di dalam Amsal, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi dari hati, baru dia ke pikiran, saudara. Nah, pikiran, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Maka Tuhan akan memberikan hatinya bagi kita, pikirannya untuk kita, sehingga kita dapat mampu melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Nah, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, pikirkanlah semua yang manis, semua yang suci, semua yang sudah didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu yang menjadi bagian saya dan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita terima, dan apa yang sudah kita lihat, saudara, itu yang harus kita lakukan di dalam setiap hidup kita. Kalau saudara sudah mengetahui kebenarannya, kalau sudah saudara mengetahui kehendak Tuhan, maka lakukanlah itu dengan setia di hadapan Tuhan. Ya, amin. Karena sebagai orang yang percaya, Tuhan juga mau tindakan nyata, tindakan iman dari saya dan saudara untuk melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, meskipun banyak tantangan, banyak persoalan, banyak pergumulan yang kita hadapi. Ya, jadi nasihat-nasihat terakhir inilah yang boleh menjadi bagian saya dan saudara hari ini, karena Paulus juga sama seperti hati Paulus kepada jemaat yang di Filipi, begitu juga dengan hati Tuhan kepada saya dan saudara, khusus jemaat Hansa di tempat ini. Ya, dia sangat merindukan kita, dia sangat bersuka cita, dia mengatakan bahwa engkaulah mahkotaku. Jadi sama seperti Paulus juga berkata, berdirilah teguh dalam Tuhan, Tuhan juga mau demikian untuk saya dan saudara. Berdirilah teguh dalam Tuhan. Karena dengan itu kita mampu melakukan setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya. Mungkin itu firman Tuhan yang saya bisa bagikan kepada saya dan saudara. Saya percaya memberkati setiap hidup kita pada malam hari ini. Amin. Firman Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Janjimu sudah pertamanya gimana ya? Ketika Tuhan ketika ku hadapi kehidupan ini, Jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. dan menghadapi. Mari naikkan pujian ini bersama-sama dengan suara yang kasih hadapan.
ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berdoa kepada Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu. Mari kita sampaikan isi hati kita berdoa kepada Tuhan. Minta anugerah Tuhan selalu pribadi dan pribadi. Bapak Ibu Saudara yang kita tidak mampu melakukan kekuatan, bahkan dengan pikiran kita manusia, kita butuh Roh Kudus, kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Terus menguatkan setiap iman kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita melayani Tuhan yang sungguh-sungguh. Kita boleh bawakan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya, Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan berusaha dalam hidup kita. Pakai kami menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan. Ada begitu banyak tantangan, persoalan yang kami hadapi. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang sanggup memulihkan, Engkau yang sanggup menguatkan setiap kami. Engkau yang sanggup merubah setiap hati-hati kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Menaikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saya mengajak kita bersyukur kepada Tuhan Maha Kuasa. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Karena terima kasih Tuhan. Karena Tuhan Kau sungguh baik. Karena Tuhan tidak ada seperti Engkau. Karena kepada Tuhan
Tuhan, Engkau lebih daripada segalanya ya Tuhan. Katakan kepada Tuhan bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang luar biasa akan kita katakan kepada kehidupan saya dan saudara. Mari bersyukur kepada Tuhan akan hatimu. Berikan yang terbaik Tuhan. Berikan yang terbaik setiap anugerah Tuhan yang sudah berikan dalam setiap kita. Haleluya Tuhan Yesus. Roh Kudus penuhi kami Tuhan. Roh Kudus ajar kami melakukan kehendak-Mu Tuhan. Roh Kudus bahari setiap hati kami. Jadikan kami Tuhan Allahmu. Jadikan kami anak-anak-Mu yang setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Syukur hanya bagi Tuhan. Syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Engkau segala-galanya. Engkau yang terbaik. Engkaulah 아버지 하나님 것에 하나님 맞아요 주옵소서. 오 아버지 하나님 것에 하나님 들어주십시오. 아버지 하나님 들어주시고 하나님 인도하여 주옵소서. 아버지 하나님 들어주시고 하나님 도와주옵소서. 성령 하나님 들어주시고 아버지 하나님 인도하여 주옵소서. 아버지 하나님 주님의 전부로 나아가는 들어주옵소서. 아버지 하나님 들어주시고 하나님 인도하여 주옵소서. 성령 하나님 들어주옵소서. 하나님 들어주시고 하나님 인도하여 주옵소서. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Sama setiap hati kami yang rindu, yang haus, dan yang lapar. Kalian kami rindukan. Haleluya. Bekerja dalam setiap hari, memenuhi setiap kami malam ini. Haleluya. 아버지 하나님 Terima kasih.
Engkau Allah pemulih, penyembuh, Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau yang kami andalkan Tuhan, Engkau sumber pengharapan kami ya Tuhan, Engkaulah sumber segala-galanya di dalam hidup kami, Engkaulah hikmat kami ya Tuhan, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah kota benteng kami Tuhan, Engkaulah Allah kami yang kami percayai, Engkaulah Tuhan kami yang kami sembah, tidak ada lain selain Engkau ya Tuhan, Engkaulah sumber jawaban di dalam setiap kehidupan kami, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang tertutup jalan dibukakan jalan oleh Tuhan. Engkaulah sumber Tuhan dari segala-galanya ya Tuhan Yesus. Engkau yang kami sembah, tinggikan dan muliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu untuk setiap kami jemaat IC Ansar di tempat ini. Kalau bukan Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau yang menyelenggarakan semuanya ya Tuhan. Engkau yang membuat kami melangkah dengan iman saat hari ini Tuhan. Walaupun ada persoalan, ada pergumulan, ada tantangan, tetapi kami bersyukur kami ada, kami boleh maju, kami boleh Tuhan dikuatkan. Itu semua karena anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak bisa membalas setiap kebaikan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Hanya pujian syukur yang kami naikkan kepada Allah yang besar dan luar biasa, yang terus memberkati setiap kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, bersama umat-umat-Mu di tempat ini, jemaat-Mu di tempat ini, kami mau menaikkan doa kami untuk jemaat-Mu, untuk gereja-Mu, IC Ansar di tempat ini ya Bapa. Mari kita angkat tangan kita dan kita memberkati gereja ini. Mari berdoa untuk IC Ansar. Bapa, berkatilah gereja-Mu, IC Ansar di sini ya Tuhan. Oh Tuhan, biar kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan terus bekerja seluas-luasnya Tuhan di gereja ini ya Tuhan. Segala aktivitas pelayanan apapun Tuhan, biarlah semuanya Tuhan hanya tentang Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu, hanya untuk hormat, hanya untuk pujian kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang sudah memulai, Engkau yang terus Tuhan menyelesaikan setiap pelayanan tempat ini. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang terus Tuhan memberkati gereja-Mu, memberkati pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Kebenaran Tuhan disampaikan di gereja ini ya Tuhan. Kami dipulihkan, kami dikuatkan, kami berkumpul dalam iman, dalam pengharapan, dalam sukacita. Walaupun Tuhan ada kekhawatiran, Tuhan kami terus berdoa, terus bermohon, kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan kuatkan di dalam kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan melakukan terobosan baru. 하나님 아버지 교회 가운데 충만하게 kami mau melihat 하나님 아버지 교회가 하나님 충만하게 terjadi di gereja ini ya Tuhan. 아버지 하나님 주님의 은혜를 부어주셔서 아버지 하나님으로서 주님의 은혜를 부어주시고 아버지 하나님으로서 하나님의 능력을 넘치는 교회가 되게 하여 주옵소서. 하나님 아버지 교회 가운데 주님의 은혜를 더하시고 하나님 아버지 주님의 말씀으로 나아가는 수 있도록 아버지 하나님 이끌어주시고 하나님 인도하여 주옵소서. 성령 하나님 주님의 우리 예배 가운데 아버지 우리 모임 가운데 주님 함께 하시고 온전히 주님의 성령 충만한 내가 있게 하시길 소원하오니 아버지 하나님 주의 이 시간 역사에 주옵소서. 아버지 하나님을 나누게 하시고 하나님의 감동들을 부어주시사 아버지 하나님 온전히 주님의 전부들을 나아가며 생명될 수 있도록 하나님 아버지 끌어주시고 하나님 인도하여 주옵소서. 아버지 하나님 고맙습니다. 아버지 하나님 끌어주시기 합니다. 아버지 하나님 끌어주시고 하나님 인도하여 주시기를 합니다. 하나님 아버지 끌어주옵소서. 아버지 하나님 끌어주시고 하나님 인도하여 주옵소서. 아버지 하나님 주님을 전부로 나아가는 가운데 주님의 은혜를 더하여 주옵소서. 하나님 아버지 끌어주시고 하나님 인도하여 주시기를 합니다. 성령 하나님 끌어주시고 하나님 인도하여 주옵소서. 아버지 하나님 온전히 주님의 전부로 나아갑니다. 아버지 하나님 끌어주시고 하나님 인도하여 주옵소서. 아버지 하나님 인도하여 주옵소서. 하나님 아버지 인도하시고 주님 끌어주옵소서. 아버지 하나님 건조 친밀을 더하시사 아버지 하나님 주시고 아버지 하나님 성령 하나님 앞에 기도 믿음으로 나아가는 인생을 될 수 있도록 아버지 하나님 끌어주시고 하나님 인도하시옵소서. 하나님 아버지 우리 인생의 가운데 주의 은혜를 더하시사
아버지 하나님 주님 하나님 손치가 주옵소서. 하나님 아버지 주면회가 이곳에는 치가 주옵소서. 아버지 하나님 주면회를 갈구합니다. 아버지 하나님 들어주시고 성령 하나님 들어주시고 아버지 하나님 들어주시고 하나님 도와주옵소서. 아버지 하나님 들어주시고 아버지 하나님 도와주옵소서. 성령 하나님 주님을 잡니다. 아버지 하나님 들어주십시오. 아버지 하나님 들어주시고 하나님 도와주옵소서. 아버지 하나님 주님 하나님 아버지 하나님 들어주십시오. 성령 하나님 떠나 성령을 충만하게 부으시고 말씀이 충만하게 하시고 하나님 우리 하나님 안에 가운데 하나님 양육되어 주셔 하나님 앞에 온전히 아버지 복된 내가 있다여 주시옵소서. 하나님의 눈을 보시고 하나님 들어주옵소서. 아버지 하나님 들어주시옵소서. 성령 하나님 들어주시고 하나님 도와주옵소서. 아버지 하나님 들어주시고 아버지 하나님 도와주옵소서. 아버지 하나님 주님의 믿음으로 나아가죠. 우리 아버지 하나님 도와주시고 하나님 도와주옵소서. 아버지 하나님의 말씀으로 우리는 하나님 배우시고 아버지 하나님을 주님의 은혜가 있게 하여 주시며 하나님의 믿음으로 나아갈 수 있는 우리 삶이 될 수 있도록 하나님 아버지 들어주시고 하나님 인도하여 주옵소서. 아버지 하나님 들어주시고 하나님 인도하여 주옵소서. 성령 하나님 들어주시고 하나님 인도하여 주옵소서. 아버지 하나님 들어주시고 하나님 인도하여 주시고 아버지 하나님 들어주옵소서. 아버지 하나님 들어주시고 하나님 인도하여 주옵소서. 아버지 하나님 인도하여 주옵소서. 아버지 하나님 들어주시고 하나님 인도하여 주옵소서. 하나님 아버지 온전한 진리의 믿음으로 나아갈 수 있도록 하나님 들어주시고 하나님 인도하여 주옵소서. 아버지 하나님 온전히 진리의 믿음으로 나아갈 수 있도록 하나님 아버지 우리 가운데 주연회를 도와주시고 하나님 들어주옵소서. 성령을 부어주시고 하나님 함께 해주시고 아버지 하나님 들어주옵소서. 하나님 아버지 들어주시고 하나님 인도하여 주옵소서. 아버지 하나님 온전히 진리의 믿음으로 나아갑니다. 하나님 들어주시고 하나님 인도하여 주옵소서. 성령 하나님 들어주시고 하나님 인도하시고 하나님 아버지 우리 가운데 충만하게 도와주시고 하나님의 놀라우시나 축복으로 넘치는 은혜가 있고 아버지 하나님 들어주시고 하나님 인도하여 주옵소서. 하나님 아버지 하나님 믿음으로 나아갑니다. 하나님 들어주십시오. 성령 하나님 들어주시고 하나님 인도하여 주옵소서. 하나님 아버지 온전히 믿음으로 나아갑니다. 아버지 하나님 가운데 충만하게 도와주시고 아버지 성령을 부으시고 아버지 하나님 주님의 믿음으로 나아가는 삶이 될 수 있도록 하나님 아버지 들어주시고 하나님 인도하여 주옵소서. 아버지 하나님 들어주시고 하나님 인도하시고 아버지 하나님 들어주시고 하나님의 축복을 하나님 인도하여 주옵소서. 아버지 하나님 주님의 믿음으로 나아갈 수 있도록 하나님 들어주시고 하나님 인도하여 주옵소서. 아버지 하나님 온전히 충만한 믿음으로 나아갈 수 있도록 아버지 하나님 들어주시고 하나님 인도하여 주옵소서. 아버지 하나님 정말 찐득한 나가서 아버지 하나님 기억하게 주시사 아버지 하나님 하나님 너를 감사하게 하시고 하나님의 찐밀으로 나아가는 것을 믿을 수 있도록 하나님 아버지 오늘 축복하시고 하나님 인도하여 주옵소서. 아버지 하나님 주님의 찐밀으로 나아가서 아버지 하나님 주옵소서. 성령 하나님 들어주시고 하나님 인도하여 주옵소서. 아버지 하나님 들어주시고 하나님 인도하여 주옵소서. 하나님을 주님께서 성령을 부어주옵소서. 아버지 하나님 주의 성령을 부어주옵소서. 아버지 하나님 주의 성령을 부어주시고 하나님 우리 한 명을 가운데 주의 성령을 부어주셔서 하나님 아버지 우리가 주님의 아버지 하나님 믿음이 하나님께 하나님의 믿음으로 나아가시는 아버지 하나님 모두가 될 수 있도록 주님 붙들어 주시옵소서. 하나님 아버지 그렇게 하신 주님을 찬양합니다. 아버지 하나님 그렇게 하신 주님을 찬양합니다. 하나님 아버지 들으시고 하나님 인도하여 주옵소서. 아버지 하나님 들으시옵소서. 아버지 하나님 들으시고 인도하여 주옵소서. 아버지 하나님 들으시기 원하오니 아버지 하나님 우리 한 명 가운데 주님의 은혜를 더하시고 아버지 하나님 모든 하나님의 은혜로 하나님 하나님 보시며 하나님의 은혜를 더하여 주시사 아버지 하나님 온전히 주님의 믿음으로 나아가는 삶이 될 수 있도록 하나님 아버지 끌어주시고 하나님 인도하여 주옵소서. 성령 하나님을 끌어주시고 하나님 인도하여 주옵소서. Terima kasih Bapa di surga, sukacita mengalir dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan gereja-Mu IC Hansan, jemaat dan sebagainya dalam tangan-Mu. Kebenaran firman Tuhan sama Pak Juanda juga yang melayani di sini. Untuk memberkati ya Tuhan, memberkati bangsa dan negara Korea Selatan ini Tuhan.
jamah dan memberkati, berikan keamanan, kesejahteraan untuk bangsa dan negara ini, berikan pemulihan bangsa dan negara ini, kebangunan rohani terjadi di bangsa ini ya Tuhan. Kau juga memberkati hamba-hambamu, gereja-gerejamu di Korea Selatan. Tuhan memberkati ya Tuhan, jadikan terang, jadikan garam di tengah-tengah pelayanan para misionaris yang melayani di bangsa ini, yang melayani di seluruh dunia. Tuhan memberkati dan kuatkan waktu kami ya Bapa. Memberkati juga bangsa kami Indonesia ya Tuhan, pulihkan bangsa kami, berikan ketenteraman, kesejahteraan untuk bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Oh Tuhan, pulihkan bangsa kami Indonesia, pulihkan bangsa kami Tuhan. Oh Tuhan, sertai juga gereja-gereja di bangsa kami, hamba-hamba Tuhan yang melayani di gunung, di lembah, di desa, di kota, di daerah konflik sekalipun. Tuhan menyertai bela campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Malaysia, negara-negara lain yang memberkati, pulihkan dan selamatkan mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya ada di dalam pemandangan mata-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi, semuanya transparan, semuanya terbuka di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, Tuhan, di Indonesia, di Korea, dimanapun berada, suami, istri, anak-anak, oh Tuhan, keluarga besar kami, Tuhan memberkati, lindungi, jaga, pelihara mereka ya Tuhan, sehingga mereka juga tetap terpelihara Tuhan, mereka Tuhan tetap Tuhan kuat di dalam iman, walaupun ada begitu banyak persoalan mereka hadapi, mereka tetap tegak berdiri di dalam Tuhan, mereka mengalami kasih dan anugerah Tuhan, mereka semakin berjuang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Keluarga kami dipulihkan, disembuhkan, dimampukan oleh Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Kami juga berdoa nanti minggu ketiga gereja Simbangku akan kesini untuk melayani bersama kami. Mereka juga memberkati Tuhan pelayanan mereka. Mereka mendukung kami Tuhan, baik dengan Tuhan dana, support yang lain. Tuhan, Engkau juga memberkati gereja ini ya Tuhan. Biar Tuhan gereja Simbangku juga diberkati oleh Tuhan. Gereja IC Korea juga diberkati oleh Tuhan. Suwon, Pyeontaek, Emsong, Jonan, Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan. IC juga memberkati. Berkati juga gereja Onuri ya Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan gereja Onuri juga diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan juga mendukung kami di sini Tuhan memberkati ya Tuhan. Biar gereja ini terus menjadi berkat Tuhan dimanapun berada di bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Memberkati kami sekalian yang hadir malam hari ini. Berkati Samunir, berkati Pak Darul, berkati Bu Kristi, Pak Kristian, berkati hamba-Mu, berkati Clement, berkati Pak Sumar, berkati Julius, berkati Pak Sony, berkati Tuhan Pak Harni ya Tuhan yang ada malam hari ini. Dalam segala pergumulan hidup kami ya Tuhan, dalam segala tantangan dan persoalan kami Tuhan, kami percaya ada tangan kanan-Mu yang kuat yang terus menyertai setiap kehidupan kami. Sepanjang minggu berjalan ini Tuhan dalam pekerjaan kami Tuhan memberkati. Kami juga menyerahkan ibadah kami besok ke dalam tangan Tuhan. Kiranya hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Pakai setiap hamba-hamba-Mu. Moksan ini akan menyampaikan firman Tuhan besok bersama dengan saudara Elwin. Tuhan urapi dengan hikmat yang baru, pengurapan yang baru ya Tuhan, sukacita yang baru, sehingga Moksan bisa menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, dan kebenaran-Mu disampaikan bagi setiap kami sidang jemaat. Kami dikuatkan, kami dibangun, kami termotivasi, kami semakin setia dan bertumbuh iman di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan.